Pranoto sudah banyak berpengalaman dalam menjuari kontes-kontes anthurium di berbagai daerah di Indonesia, khususnya Anthurium Genmani. Ini adalah sebagian dari piala-piala dan penghargaan yang didapatkannya dari kontes-kontes itu. Ini yang kemarin di Colomadu. Oh, dari Colomadu bulan Desember 2021 itu dapat 5 piala piagam penghargaan. Itu Colomadu kemarin ya. Nah, sekarang kita simak bagaimana sih trik-trik atau caranya supaya bisa menjadi juara di kontes anthurium, terutama Anthurium Genmani, yang akan dijelaskan oleh Edi Pranoto sendiri dan Henry. Kita mau review beberapa anthurium yang kelas kontes ya. Iya, yang kelas ini kontes ya? untuk greenhouse untuk itu anthurium yang kontes. Anthurium kontes. Iya. Ya, kita lihat sambil kita perhatikan penjelasan beliau. Iya. Ya, mulai dari mana dulu nih? Kita biasanya mulai dari kecil ya, Dok. Dari Iya. kecil ya? Dari ukuran kecil nih kita cari jenis-jenis yang bagus, yang karakternya bagus, seleksi awal. Ya. Kita tempatkan di tempat yang sirkulasi udaranya bagus nih. Jadi faktor utamanya untuk kontes tuh yang pertama tempat dulu. Tempatnya harus sesuai, sirkulasi udaranya bagus. Ini kenapa di lantai 2? Karena kita ngejar sirkulasi udara yang bagus. Angin. Ya, Terus itu angin. nggak boleh kena hujan ya? Itu ditutup Ya, ini pakai UV. plastik UV biar nggak kena hujan. Karena ukuran kecil dia rentan kalau Rentan busuk ya? Iya. Rentan Ada busuk. paranet dan plastik UV. Jadi nggak kena hujan, nggak bisa kena panas sedikit ya? Ya, nanti panasnya kita atur dengan pemakaian paranet. Jadi paranet untuk persen ya? untuk kalau musim kemarau kita pakai yang 60%, nanti kalau hujan mungkin agak dikurangin gitu. Yang 40% mungkin. Ya, Ya. pengaturannya. Jadi diganti-ganti. Ini seleksi dalam memilih anthurium yang akan dikonteskan. Jadi ini program pembuatan anthurium untuk kontes. Iya. Tapi dari bibit-bibitan ini kan sudah ditandain kan, ini cross sama apa silangan. Iya. Sudah terpilih dulu indukannya ya. Iya, jadi biasanya di potnya kita kasih nama. Seperti ini mangkok tornado 1 generasi 1 disilang sama piton curly. Jadi ini nama induknya ada di sini. Jadi indukan yang sudah terseleksi bagus, dikawin silangkan, terus anaknya diseleksi dari muda. Tetapi anak yang sekecil ini kan belum tentu besarnya sesuai yang diharapkan kan? Belum tentu. Jadi seleksinya nanti ada beberapa tahap. Nah, jadi pada saat kecil kita nggak bisa tahu nanti bentuk besarnya seperti apa karena ini betul-betul dari biji ya. Ya. Kita nggak bisa tahu bentuk nantinya. Terus nanti pada saat ukuran remaja kita juga masih belum bisa tahu ya. Jadi biasanya nanti dari kecil kita udah tahu bakatnya dulu. Bakatnya dulu ya. Bakatnya. Cuman nanti begitu ukuran udah mulai pemula gini, ya, nanti kita seleksi lagi. Jadi karakternya kan bertumbuh terus. Ada yang makin bagus, ada yang gedenya agak kurang bagus, mungkin kita seleksi lagi. Nah, maka itu anthurium yang khusus untuk kontes itu sudah mengalami lama ya, berbagai macam seleksinya dan waktu yang lama. Tentunya pasti harganya pasti akan bagus juga ya. Iya, karena yang kontes kan persentasenya kecil, jadi harganya juga bagus. Persentase bagusnya kecil. Nah, itu dan induknya ini kita emang pilih yang dulu mantan juara juga, Dok. Jadi beberapa indukan kan dia mewarisi bakat juga, semama kerosetan daunnya, karakter, terus sebaran warna variegatanya gitu. Nah, apa selain dari seleksi bibit dan cara penempatan bibitan, itu kira-kira apa lagi yang disyaratkan untuk bisa menjadikan anthurium ini layak kontes? Nah, setelah kita seleksi bibit, nah kita mulai harus menata daun kecil, Dok.
karena untuk di kontes itu dia butuh performa yang bagus. Nah, itu dia. Nah, salah satunya harus mempertahankan daun kecil nih. Daun kecil harus dipertahankan sampai disangga-sangga pakai styrofoam. Nah, ini fungsinya styrofoam ini untuk itu menata daunnya biar susunannya rapi, sama daun kecil ini biar kalau disangga styrofoam biar mengurangi kalau ketunjang akar tuh, Dok. Oh iya ya. Jadi kalau ada akar yang dorong daun dia bisa nggak gugur langsung gitu. Ya. Mempertahankan itu juga. Oh jadi sampai daun kecilnya itu harus ada ya itu ya? Ya karena ada beberapa kelas sih. Kalau ini kan daun kecilnya harus karena untuk performa tanaman. Untuk kelas medium ini? Ini pemula ini. Oh kelas pemula? Iya. Ya, ini kelas pemula. Kelas pemula. Tuh, jadi seperti buat bonsai aja nih ditata semua itu gitu tuh. Nah, ini Tata ya daun kecilnya. Yang membuat berbeda dengan lain-lainnya pada nursery-nya Edi adalah begitu ketat seleksinya nih. Dan begitu ketat juga nih dalam membentuk performnya ya. Ya, performanya dengan ini. Jadi kelasnya di Anthurium itu kan ada pemula, prospek, madya, utama. Jadi ada 4 kelas berdasarkan ukuran, Dok. Ukuran daun. Nah, ini pemula itu dari 0 sampai 10 cm. 10 cm daun pemula. Nah, ini ada Pak Henry. 12 sampai 16 itu masuknya ke prospek. Oh, 12-16 itu prospek. 16 sampai 21 itu masuknya ke madya. Terus 21 up itu utama. Nah, ya. Nah, ini. Nah, yang terutama dikembangkan ini kan Anthurium kan dilihat dari keindahan daunnya. Ya. Jadi lebih banyak mana yang dikembangkan untuk kontes nih? Apakah yang hijau saja, yang variegata, atau yang bentuk daunnya unik seperti apa nih kira-kira? Dua-duanya sih, Dok. Jadi untuk kelas hijau ini dibagi garis besarnya dibagi 2, mangkok dan kobra. Nah, dia kalau kobra ini seperti ini, bentuk kayak kepala kobra. Ini ada kelas sendiri dia. Ya. Ini kelas varian kobra hijau. Yang ini kelas mangkok hijau. Oh, jadi 2 kelas itu ya? Ya, mangkok 2 kelas, itu. mangkok dan kobra. Terus yang variegata juga ada 2 kelas. Variegata juga 2 kelas? Iya, apa ini itu? yang varian kobra juga. Oh, kobra juga? Ya, varian kobra. Sama yang satu varian mangkok, tapi yang variegata. Nah, itu mangkok. Ya, bedanya ya. Gini. Sama-sama varian kobra dan mangkok. Ya, cuman ini yang variegata, tadi yang hijau. Ya. Ada 2 ini. Nah, untuk penjurian ya misalnya ya, itu tipe-tipe variegatanya tentunya harus diperhitungkan juga kan ya? Iya. Kalau di kelas variegata ya, itu dia dinilai dari yang pertama tetap kesehatan. Jadi untuk penilaian kontes itu kesehatan, terus performa, sama karakter. Karakter daunnya seperti apa gitu? Iya, kalau di variegata karakter daun, bentuk daun, sama dari sebaran warna variegatanya. Oh ya, kalau ngeblok itu atau sektoral itu kurang bagus ya? Biasanya lihatnya dari ini, dia stabil di semua daun apa enggak? Oh, gitu. dari kestabilan. Ya, sebaran warna variegatanya ya. Oh, Kayak iya. ini kan ada yang enggak stabil. Dia satu sisi yang sini variegatanya bagus, yang ini ada yang hijau-hijau, ini ada pengurangan. Oh. Tapi kalau semua daun variegata dia nilainya lebih tinggi. Iya. Oh, jadi bukan karena variegata sektoral atau apa, bukan ya? Jadi sebaran secara keseluruhan dari tanaman itu ya? Iya, keseluruhan biasanya seperti itu. Iya. Dan yang lebih mewah yang ya warnanya paling enggak sebarannya yang rata ya, yang bagus ini. Rata. Ini ya. Iya. Ini sebaran ini yang bagus. Rata dan menarik itu ya.
Ini bagus nih ya. Cuman ini ada Itu sensoran. ada, ya, ada. Nah ini sayang, ini semua sudah bagus. Sayang ini ada satu yang ngeblok kuning. Ya, ini Ya. salah satu penilaian ya. Ini dipengaruhi pengurangan kesehatan kalau ada kuningnya. Oh, ini kesehatan kurang, jadi nilainya kurang ya. Nilai kesehatannya yang kurang. Terus ada lagi apa tuh ya dari sini? Ini itu kan bibit, itu bibit. Ini Iya. belum dicurikan, belum Belum dikonteskan. dikonteskan ya. Kontes mulai dari pemula ini. Pemula. Ini Iya. masih pemula. Pemula ini nanti kita seleksi yang kalau yang ini yang udah siap yang seperti ini. Oh, ini sudah siap kontes nih, Iya. seperti ini. Nih. Ini kelas pemula udah siap ini. Dari daun pertama ada semua, Iya. performance-nya bagus. Ini kalau dikelilingin gini dia ngisi semua daunnya. Nggak ada yang nggak ada yang apa? ngisi semua itu. Nggak ada Nah, yang ini. kosong. Nah ini daun-daunnya. kelas kontes tuh seperti ini nih. Ya, terus. Kalau ini kan masih kosong nih. Performanya dilihat yang masih kosong. Nah, ini belum nih. Nah, ini dibandingkan nih. Dibandingkan. Ini sudah ngisi semua, ini sudah kelas kontes, ini belum. Karena daun-daunnya masih Jumlah belum. daunnya belum banyak sama belum ditata juga ini. Nah, Ini dari perbedaannya sini, ini apa? yang udah ditata, ini yang belum nih, Dok. Oh, ini nanti bisa ditata seperti ini bisa? Iya, bisa. Oh, di tiang-tiang gitu ya? Nanti biar diperagakan sama Henry. Oh, Henry, ya, ya Henry, ya. Nanti diperagakan ya. Jadi penataan ini fungsinya untuk ningkatin performa juga. Tanaman ini daun bawahnya kan belum ketata ini. Ya, ya, ya. Iya. Nah. Terus apa Nah, lagi yang dari setelah dari sini, ini kelas pemula, ini kelas prospek. ini yang kelas di sini, prospek iya. mulai yang 12 cm ke atas sampai 16. 12 cm 12 sampai 16 ya. Ini ya. Nah, mana yang sudah bisa Nah, ini kontes? yang Nah, ini. Siap ini. Ini siap kontes nih seperti ini. Sudah ditata semua dan sebaran variegatanya juga bagus. Iya. Ini kan karena mama sudah jadi seperti ini, Pak. Sudah jadi seperti ini, terus kadang-kadang kita ada kendala di sini nih. Ya, ini Ya. karena terlalu kuning, jadi Karena dia terlalu mewah, variegatanya akhirnya kebakar. Nah, Ya. kalau begini kan ini udah nggak bisa pakai lagi untuk kontes, Pak. oh gitu. Ditambah. Padahal ini udah kita siapin untuk kontes. Kalau dipotong gitu, Dipotong nanti kita harus nunggu kira-kira di atasnya 6 atau 8 daun. oh berarti sudah bukan kelas prospek lagi, kelas Nah, maksudnya nanti kelas gede. kelas gede ya. Masih bisa sih. Masih bisa ya. Ya, jadi nggak hilang nggak, tapi harus ngulangi lagi dari awal, Pak. Seperti kayak ini kan. Ya, ini kalau ini masih lengkap ya, Pak. Tapi Ya. kalau yang di situ kan dia mulainya dari daun sekian ini, Pak. Ya, oh Nah. seperti itu ya. Nanti akhirnya seperti itu nantinya. Oh nih, jadi Ya. untuk kelas prospek sudah nggak bisa dipakai lagi Nggak karena bisa, ya. ini sudah sudah ada cacatnya loh, Pak. ada cacatnya ini. Ya, Jadi paling ya. nggak kita harus mulai dari awal ini, kita tambahin daun lagi. Ya berdoa untuk nggak kebakar juga. Ya. ya, ya, ya. Kalau yang sudah jadi kan yang seperti ini besok kontes juga. Ini mau dikonteskan. Ya. Ini udah jadi kontes. Ini juga. Nah ini cakep banget nih. Ini, Iya, ini sayang ada waktu kemarin dia tunas. waduh itu ya. Ini kecepit, Pak. Kecepit daun tua ini loh, Pak. Oh iya, itu sudah mangkok, variegatanya sebarannya bagus. Iya. Sayang itu cacat. Iya. Cuman ya nggak apa-apa juga, Pak. Nanti kalau dia nambah daun juga pasti bisa buat main lagi. Iya, iya. Jadi sebenarnya kehilangan satu daun pun nggak masalah asal kita tahu cara ngerawatnya, Pak. Nah, nanti pindah kelas aja gitu Pindah ya. kelas, paling naik kelas gitu, Pak. Naik kelas, ya, ya. Ya, ini kelas prospek tadi ya. Ya, Prospek. Habis itu ini kelas madya ini. nah kelas madya. Iya. Oh jadi semua kontes tuh hanya daun mangkok dan daun apa tadi? Kobra. Kobra. Rata-rata itu, Pak. Itu aja ya. Mangkok dan kobra ya. Iya, kelas utamanya itu mangkok dan kobra dipisah dari yang hijau sama variegata. Dua kelas itu. Itu. Ya, jadi yang sering dikonteskan adalah yang dua model itu.
Ya. Ini Mas, ini kalau ini kelas apa nih? Cobra. Ini masuknya Cobra. Cobra Maksudnya ke Cobra. Madya tapi ukurannya. Ya. Ini ya siap ya. Ini ya siap kontes nih yang Ini kelas siap Madya. kontes tuh. Ini sayang ya, emang bener ya. Iya, nah ini karakternya sebenarnya udah di atas rata-rata ini. Ini bagus sekali loh mangkoknya Iya. tuh. Ini lihat. Karakter mangkoknya udah juara juga ini beberapa kali. Oh ya. Iya. Nah ini sayang kalau sudah juara kelas pemula terus tumbuh ada robek begini sudah turun lagi nih. Jadi mesti harus naik kelas. Kalau ini enggak. Enggak? Ini dia di pemula terus karena ini mini. Oh. Modelnya mini compact jadi ukurannya segini terus ya. Oh gitu. Iya. Oh. Jadi Genmani ini ada yang ukuran mini, ada yang ukuran medium sama ukuran besar. Nah, ini termasuk yang mini ini usianya sama yang ini hampir sama yang besar gini. Oh gitu. Iya. Ini hasil silangan sendiri nih. Ini hibrid ya? Hibrid ya. silangan sendiri. Cakep sekali ya ini ya. Iya. Dari mutasi ya. Mutasi ya. Ketemu mutasi. Cakep sekali nih. Nah, itu kan juga ada beberapa di situ. Tuh. Bangkainya besar, pendek. Ini istimewa nih. Iya. Nah ini yang mini juga ini. Ini mini juga nih. Iya. Nggak pernah bisa besar. Ini lah. Mana? Yang hijau ini. Ini mini. Oh ini. Oh Nah, iya. kalau yang mini ini awet nih. Ikutnya kelas pemula. Paling naik ke prospek gitu. Iya, iya. Cuman bakat bagus Pak, tapi tidak berkreatif. Oh gitu. Tapi Jadi- dia corak warna variegatanya di Anthurium Genmani ini juga macam-macam. Ada yang semi orange, ada yang kalau ini agak keluar pinknya ini. Ini ada keluar pinknya ya. Iya. Jadi ini tidak untuk kontes tapi ini punya Karakternya karakter bagus. varigata bagus. Jadi nanti umpama dia nggak kontes pun kan bisa kita potong bonggol Pak. Ah, Dari terus? potong bonggol dia keluar anak. Kita nolin lagi, Kita Pak. nolin lagi. Oh, ya ya. Jadi nanti dari itu kan kita bisa dapat barang kontes sampai dengan anak dari yang seperti induk ini Pak. Kayak gini nih. Oh, gitu tuh. Ini kan Ah, dulu bahan kontes nih, barang kontes ini. Ya. Tapi setelah rusak kita nolin ini keluar kayak gini Pak. Dan Iya, nanti iya. anaknya ini yang kita bentuk lagi. Ini eye catching sekali nih tipe varigata yang begini. Nah, ini Keren. nih. coraknya beda ini. Ini udah mangkok. Tipe varigatanya itu keren sekali nih. Ini lain daripada yang lain. Iya. Ini Ini istimewa. udah hibrid ke generasi kedua, F2. Jadi dulu awalnya murah varigata pertama yang ada itu karakternya runcing sekali, Pak San. Oh, gini. Iya, karakternya masih panjang-panjang gitu. Ah, Terus kita silangkan. Jadi dari varigata yang bagus, kita silangkan dengan hijau yang karakternya bagus. Yang karakternya kuat gini. oh, gini nih. Iya. Nah, nanti muncul varigata yang karakternya seperti ini dari silangan itu. Yang induk betinanya yang apa nih kalau jadi gini? Induk betinanya yang varigata. Induk betina varigata, Iya. yang lakinya yang mangkok. Lakinya yang karakter bagus, mangkok atau kobra yang karakternya bagus. Jadi ini nurun lakinya nih, mangkok. Nah, ini seleksinya dari satu semean mungkin 300 biji, paling nggak ada 5% yang keluar gini. Oh, iya iya iya. Jadi seleksinya ketat juga. Iya iya. Makanya ini Jadi ini udah perpaduan varigatanya bagus, tapi karakternya juga ya, karakternya mangkoknya tuh bagus Iya. sekali. Ini varigatanya tuh lain daripada yang lain tuh. coraknya beda ya. Ya, tipikal varigatanya beda. Ini adalah tahapan yang paling penting yang mesti diperhatikan oleh para peserta kontes Anthurium. Nah, bagaimana cara menata daun-daun yang masih berantakan dengan menggunakan tiang-tiang styrofoam yang akan diperagakan oleh Henry. Silakan disimak.
Ini yang penataan. Ini mangkok variegata ya. nah, Kelas media ini. pohon mangkok variegata kelas media akan dibentuk ya, akan ditata performanya untuk kontes. Ini kan tatanannya masih belum rapi. Yang belum rapi. Naik turun gitu. Mulai dari bawah dulu, Pak. Tuh mulai dari bawah dulu. Iya. Jadi tujuannya gini ini supaya daun bawahnya nggak ketekan akar pertama itu, kedua umpama kita nyiram kan tetap dari atas tuh Pak. Otomatis kan ada tekanan-tekanan air, tapi kalau dilakukan tiap hari kan otomatis itu kelopak tangkai daunnya kan lama-lama ketekan. Iya. Akhirnya dia lepas. Menang air juga ya. Iya. Cara masangnya tuh ke tangkai daunnya tuh. Pangkal tangkai daunnya. Tangkai daunnya dulu. Ini kira-kira kalau didiamin 2 minggu dia udah mulai tertata Pak. Begitu kita mulai kita mau kontes gitu tinggal nyopotin aja. Minimal 2 minggu sampai 1 bulan baru dia Tertata rapi. tatanannya bisa dilepas, nggak balik lagi. Nggak balik. Tapi kalau nggak ditata lagi ulang setelah kontes juga nanti balik lagi Pak. Balik lagi ya. Iya. Kayak orang ya dikawat ini, dibehel. Dibehel. Kalau tadi kasih apa retainer apa ya. Lupa. Jadi ini pangkal daunnya tuh. Yang di pangkal daun, semua pangkal daun ditata. Dan ini kayak ini ada daun yang miring gitu. Kan miring ini. Yang ini. Ini kan miring Kan gini. miring ke bawah gini ya. Nah ini disangga di daerah sini. Biar dia naik gini. Aku juga mau peso. iya. Peso kaktus, Bang. Ini miring gini. Lihat performanya kurang bagus nih. Nah, itu kita disangga. sangga di sini. Nah, Supaya kalau bisa tuh semua lurus. iya. Terus Rapi. dan ini ngisi ketinggian di atas ini, nggak Ya. terlalu ke bawah. Ya, jadi ngisi ruangan-ruangan kosong. Ini kayak gini nanti juga dinaikkan tuh ya. Iya, Nah, betul. Fungsinya biar kalau dilihat lebih enak. rosetnya lebih bagus. Ya. Ini dipertahankan selama 2 minggu sampai sebulan sebelum kontes. Ya, penataannya tuh Ya. biasanya Ini kan udah lurus sekarang. Ya gitu tuh. Nah, itu yang miring tadi diluruskan. Ahli juga nih. Bukan ahli ilmu kulino. Ilmu kuliner. Itu tadi kan miring tuh. Nah, itu miring kan. Itu miringnya dinaikkan tuh. tapi dia nggak boleh terlalu Keras. kenceng juga. Nanti takutnya Patah. Nah, patah atau kuning daunnya. Jadi feelingnya harus pas. Nah itu. Nah, tekanannya nggak boleh terlalu keras. Kalau terlalu keras sih patah, daunnya kuning mati. Sama kadang-kadang ada akar gini Pak. Ini akar yang gini kan ganjel nih. Ini akar nih Pak. Iya. Kita calon akar nih. Iya. Nah, ini yang nggak fungsi dibuang aja. Akarnya dipotong. Yang berpotensi dorong daunnya. Nah ini kan dia ini kan potensinya dorong daun ini nanti kedorong akar otomatis ini lepas juga nanti. Iya. Nah, lebih baik kita kurangi akarnya. Kita buang akarnya daripada nanti daunnya hilang. Iya. Dipotong tuh. Iya. Jogja kan tanggal bulan depan ada kontes khusus antorium Pak. Oh, Khusus Jemani. iya. Ada 9 kelas. Ada 9 kelas nanti. Khusus Khusus Jemani. Jemani. Oh, Tanggal 20 Februari. 20 Februari. Iya.
Nah, atasnya beda lagi ya. Kalau atas cuma gini. Atas tuh gitu. Nah, kalau kita ganjel gini mulai dari kecil, Pak, itu lebih enak lagi. Jadinya Dari mulai kecil dia ketata terus. makin permanen gitu. Iya. Jadi kita mulai dari kelas pemula, prospek, madya main terus. Makanya kan kita kayak yang tadi di Lopat itu kan kita mulai dari yang kecil-kecil itu. Iya, iya, iya. Nah, yang potensi untuk roset, jadi tanaman itu ada bakatnya juga. Oh, ini bakat roset itu ada. Ini kan miring nih. Ini harus bener. Ya. Ini nggak boleh kalau miring gini, dia nggak, ini ngurangi perform. Nah, kalau lebih baik, nah kalau miring ini kita gini nih. Itu bisa dapat styrofoam yang gitu apa nih? Styrofoam bekas buah tuh, Pak. Motongin sendiri. Motongnya sendiri. Bekas-bekas buah impor itu, Pak. Bekas anggur ya, pok anggur. Udah beda, Pak. Itu udah lurus semua kan, nggak miring-miring tuh. Berarti kan miring, ini sudah mulai lurus. Jadi kalau anturung dibiarin sendiri ya, mungkin rosetnya roset, tapi performnya berantakan. Bisa miring-miring ya. Iya. Ya. Jadi kalau kita kontes usahain dia itu posisinya rapi gitu. Nah, ini kan fungsinya ini cuman nggak bisa ngubah karakter, Ya. tapi dia bisa ngubah performa. Ya, ya. Yang awalnya berantakan jadi lebih Lebih rapi. rajin. Sebenarnya simpel sih, cuma kadang-kadang orang kan nggak ngeh gitu, Pak. Ya, nggak tahu caranya. Ya. Kalau Iya. ini nggak pakai styrofoam kan bisa saja kena goretan jadi Luka. cacat. Iya, luka. Kemarin juara 4 di Solo. Oh, Man habis pulang lupa pulangin ganjilnya. Otomatis kan kalau kita ganjel, mereka pasti bisa itu juga, mapan juga itu. iya. Saya nyoba, Pak, beberapa pohon tak ganjil ini. Ya kok begitu saya lepas kok rapi semua. Jadi waktu itu saya menangkan, Pak. Tapi Orang belum tahu ya itu. nah, tapi begitu wartawan apa itu pernah ngeliput tempat saya dulu, ketahuan semua. Ya, sekarang pada main gini semua. Cuma kan main ini pun juga main feeling juga. Kita mau nata pun enggak segampang itu. Orang biasanya nggak tahu apa-apa asal plak itu keliru. Jadi yang penting dilihat ininya dulu. Ini harus duduknya di mana gitu. Oh, harus. Nah, posisi daun ini yang namanya roset itu kan kalau kita lihat dari atas, Pak. Ini coba dilihat dari atas. Dari atas. Ini kan dari daun sama daun, ini harus ada daun. Ya. Ini daun-daun harus ada daun. Daun. Daun-daun harus ada daun. Terus gitu terus. Ya. Itu yang namanya roset. Jadi rumusnya roset itu di situ. Ya. Tapi ada juga tanaman yang kristata. Kristata itu dari daunnya numpuk terus. Kayak Jackie Chan itu kristata. Itu berarti kita harus jaga supaya dia numpuk terus. Jadi beda tatanannya. Tapi kalau yang namanya roset yang ini namanya roset. Kalau dari atas kamu enak banget. Begitu kita taruh di meja kontes kan orang lihat. Wah, api. Kompak itu ya. Terus kita lihat dari sini. Isi semua. Nah, kalau kamus perform itu kita tarik segitiga. Segitiga tapi kebalik. Jadi kalau segitiga gini, Pak. Nah, Itu dibalik gini, itu di setiap sudut tuh dia harus ada isinya. Misalkan kali ini dilihat, ini kan dari sudut sini dia ada isi, di sini dia ada isi, di sini dia ada isi, terus isi semua. ya, ya. Tambah rapat, tambah cakep.
Ya. Rapat artinya sinar mataharinya semua cukup, arah sinar mataharinya pas. Rapat dalam artian dari setiap sudut itu dia ada isinya daun semua Pak. Ya. Makanya yang sering menang yang mini-mini. Oh, ya. Jadi dia memang ukuran sejengkal tapi daunnya 20 lebih. Ya.